Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sore, selamat beraktivitas untuk yang mungkin mendengarkan video ini. Saya ingin menjelaskan tentang mengurai korupsi, perspektif hukum dan dampaknya di Indonesia. Tugas ini atau video ini saya buat untuk memenuhi tugas besar pendidikan etik dan anti korupsi di Universitas Mercu Buana. Oke. Pengertian korupsi. Nah, kata korupsi ini berasal dari bahasa Latin corruptio atau corruptus. Corruptio memiliki arti yang beragam, yaitu tindakan merusak atau menghancurkan. Bisa juga diartikan kebusukan, keburukan, kebejatan, dan ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah. Definisi lainnya dari korupsi yang disampaikan World Bank pada tahun 2000, yaitu korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi. Nah, definisi ini juga yang menjadi standar internasional dalam pengertian korupsi. Jenis-jenis korupsi ini ada dua ya. Ada bureaucratic corruption, yaitu korupsi yang terjadi di lingkungan birokrasi dan pelakunya para birokrat atau pegawai rendahan. Bentuknya juga biasanya menerima atau meminta suap dalam jumlah yang relatif kecil dari masyarakat, atau mungkin pungli kali ya. Jenis korupsi ini sering disebut petty corruption. Terus ada political corruption. Pelakunya adalah politisi di parlemen, pejabat tinggi di pemerintahan, serta penegak hukum di dalam atau di luar pengadilan. Korupsi yang melibatkan uang relatif besar dan orang-orang yang memiliki kedudukan tinggi di masyarakat, dunia usaha, atau pemerintahan. Jenis korupsi ini disebut grand corruption. Bentuk umum korupsi yaitu penyuapan, penggelapan, penyalahgunaan wewenang, dan lain-lain. Terus landasan hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan perubahan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang berbunyi pemufakatan jahat apabila dua orang atau lebih yang mempunyai kualitas yang sama saling bersepakat untuk melakukan tindak pidana. Frasa tindak pidana ini adalah tindak pidana korupsi. Kemudian landas hukum berikutnya yaitu peran Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Isi undang-undangnya di sini adalah korupsi diartikan sebagai tindakan melawan hukum yang merugikan keuangan atau perekonomian negara. Pelaku korupsi diancam dengan hukuman penjara seumur hidup atau penjara 4-20 tahun serta denda hingga 1 miliar. Dalam keadaan tertentu, hukuman mati dapat dijatuhkan. Penyalahgunaan kewenangan yang merugikan negara juga diancam serupa. Kasus korupsi contohnya di Indonesia yaitu kasus EKTP, kasus BLBI, kemarin tuh kasus PT Timah, kasus PT Asa BRI, kasus PT Jiwasraya. Upaya pemberantasan apa sih yang kita lakukan atau pemerintah lakukan, yaitu meliputi sinkronisasi perundang-undangan atau penataan regulasi, kemudian pembinaan sumber daya manusia dan digitalisasi pemerintahan, membuat transparansi dalam dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Kemudian ini hambatan dalam pemberantasan korupsi. Ya, mungkin kendala birokrasi, prosesnya berbelit-belit, seringkali memperlambat penanganan kasus korupsi, terus kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam sistem birokrasi. Kemudian ada juga tekanan politik atau intervensi yang dapat menghambat proses penyelidikan dan penuntutan kasus korupsi. Pelaku korupsi juga memiliki kekuasaan politik, tentu dapat mempengaruhi hasil investigasi.
Terus budaya dan norma sosial, ya praktik korupsi yang telah mengakar dalam budaya masyarakat. Norma-norma sosial yang cenderung toleran dalam tindakan korupsi. Kurangnya juga pendidikan dan kesadaran tentang bahaya korupsi. Simpulannya, penegakan hukum yang kuat dan transparan sangat penting untuk memberantas korupsi. Masyarakat juga harus aktif dalam pengawasan dan pelaporan kasus korupsi. Pendidikan anti korupsi perlu juga ditingkatkan untuk membangun budaya integritas. Ya, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.